Halo guys, apa kabar? Kembali lagi bersama Ari Movie. Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan alur cerita film Dead Rise. Menceritakan kemarahan seorang pria yang mana istrinya dibunuh, dan ia dijebak sebagai pelakunya. Atas hal itu, membuatnya marah dan berniat melakukan balas dendam. Bagaimana keseruannya? Langsung saja ke alur ceritanya. Di awal film kita langsung diperlihatkan dengan adegan yang sangat seru, di mana ada seorang pembalap bertopeng yang bernama Frankenstein, dan teman wanitanya bernama Ayu. Di sana mereka sedang terpojok, karena diserang secara bertubi-tubi oleh lawannya. Ayu yang menyadari jika mereka akan mati, lantas menyuruh Frank untuk mundur saja. Frank yang berambisi untuk menang, lantas menolak saran dari Ayu. Bukan tanpa sebab, karena ini merupakan ronde terakhir, dan mereka akan memenangkan balapan ini. Sang lawan yang terus memberondong Frank, dia bernama Mechin Ganjo. Joe sangat brutal dan barbar, di mana ia terus menembaki mobil Frank, hingga membuat mobil Frank hancur lebur. Frank yang tak ada pilihan, lantas mengambil tindakan ekstrim. Frank menyuruh Ayu untuk ia melepaskan perisai tombstone yang ada di belakang mobilnya. Setelah perisai itu berhasil menghantam mobil Joe, membuat Joe sangat marah, dan memutuskan untuk menghabisi nyawa Frank dengan sisa amunisinya. Frank yang menyadari jika mobilnya sudah tidak aman lagi, lantas menyuruh Ayu untuk segera keluar dari mobil menggunakan pelontar. Sesaat Ayu sudah keluar, roket Joe berhasil mengenai mobil Frank hingga membuatnya meledak. Scene berpindah ke beberapa hari kemudian, di mana kita diperlihatkan dengan seorang pria yang bernama John. Di saat itu John sedang melakukan aktivitasnya dalam bekerja di suatu pabrik. Dan di hari ini pula ternyata hari terakhir John bekerja, karena pabrik itu akan tutup akibat pandemi COVID-19. Walaupun begitu, semua karyawan merasa tidak terima jika mereka akan diberhentikan, lantas mengadakan demo besar-besaran menuntut uang pesangon. John yang tidak peduli, lantas tetap santuy menikmati aksi demo itu. Tidak lama kemudian datanglah sekelompok tim SWAT untuk mengamankan para pendemo. John yang melihat sejumlah temannya terkapar akibat terkena pukulan dari para polisi, lantas berniat untuk menolong temannya itu. Mengira jika John akan menyerang mereka, lantas para polisi itu juga menembaki John dengan menggunakan peluru karet. John yang kesakitan, akhirnya mengamuk menghajar para polisi itu dengan ilmu bela dirinya. Singkat cerita kini John telah balik ke rumahnya. Di sana ia disambut oleh sang istri tercinta. Tidak itu saja, ternyata John juga kini memiliki anak yang masih bayi. Sang istri yang sedang berada di dapur, dibuat terkejut dengan adanya orang bertopeng yang langsung menikamnya. John yang baru selesai mandi, langsung turun untuk menemui istrinya di dapur. Setibanya di sana, John sangat terkejut mendapati jika sang istri telah terbujur kaku tak bernyawa. Sesaat ia menoleh ke belakang, John langsung disemprot autan hingga pingsan. Sesaat ia sadar, John terkejut sudah ada banyak polisi yang mengepung dirinya. Polisi itu menduga jika John lah yang membunuh istrinya sendiri, karena di tangan John ada pisau yang berlumuran darah. Atas kejadian itu, membuat John menjadi tersangka, dan ia pun dibawa ke sebuah penjara yang sangat brutal. Setibanya di penjara, John langsung dibersihkan dengan cara yang sangat kasar. Dari lantai atas, John diperhatikan oleh kepala sipir yang bernama Henny. Setelah beres dibersihkan, John langsung digiring ke dalam sel yang berisi 3 tahanan yang sangat seram. Setelah Bear lalu pergi meninggalkan John, para polisi itu mengira jika John akan babak belur dihajar. Namun setelah ia kembali, John ternyata baik-baik saja tanpa ada lecet sedikitpun. Singkat cerita pagi pun tiba, di mana semua tahanan berkumpul di lapangan penjara. Di sana terdapat beberapa kelompok gangster yang masing-masing memiliki wilayah kekuasaan. Sedangkan di ruang makan, kita diperkenalkan dengan ahli otomotif yang bernama Jamal, dan juga 2 asistennya yang bernama Liz dan Gunner. Jamal yang penasaran dengan John, lantas bertanya dengan Liz tentang identitasnya. Liz pun mengatakan jika John dulunya adalah seorang pembalap yang tak terkalahkan, dan memegang rekor paling cepat di Wheeler, Union dan Butler. Pada saat itu pula, datanglah seorang pria tengil yang menghampiri John. Tanpa banyak bicara, pria itu langsung meludahi makanan John. Seolah ingin menakuti John, datang lagi temannya pria itu dari belakang yang langsung membuli John sebagai pembunuh istrinya. John yang merasa tidak terima, lantas langsung menghajar mereka dengan beringas.
Tak lama kemudian datanglah petugas yang menghentikan perkelahian itu. Di sana asistennya Henny yang bernama Ujang langsung membawa John ke hadapan Henny. Henny menjelaskan jika penjara ini memang khusus untuk narapidana pembunuh dan pemerkaos. Dengan alibi untuk melindungi John, Henny menawarkan John sebuah perjanjian untuk mau balapan di penjara ini dengan menggunakan identitas Frankenstein, yang saat ini telah meninggal di meja operasi. Awalnya John menolak, namun setelah Henny menawarkan sebuah kebebasan, akhirnya John mau untuk melakukannya. Setelah itu Henny langsung membawa John untuk dipertemukan dengan Jamal, Liz dan Gunner. Dan faktanya, ternyata mereka adalah timnya Frankenstein yang akan membantu John di balapan nanti. Setelah mereka saling berkenalan, Jamal berkata kepada John, jika ia ingin dipanggil dengan sebutan Kapten, karena semua orang di sini memanggilnya dengan sebutan itu. Kapten juga menjelaskan jika mereka bertiga tidak bisa membantah perkataan Henny. Jika tidak, maka mereka akan dibunuh olehnya. Di tengah perjalanan, John penasaran dengan apa yang ada di dalam sana. Kapten pun menjelaskan jika Henny sedang membuat sesuatu rahasia yang para tahanan tidak boleh melihatnya. Setelah itu mereka langsung menunjukkan mobil rancangan yang akan digunakan oleh John nantinya. Selain dilengkapi dengan persenjataan canggih, mobil itu juga memiliki tank minyak yang besar, asap dan tameng baja super tebal. Walaupun begitu, John tidak bisa menggunakannya kalau John tidak mendapatnya saat dalam perlombaan. Seakan memberi isyarat, Kapten memberitahu John jika ingin kabur dari penjara ini, maka jalan satu-satunya melewati jembatan setapak tempat John dibawa masuk sebelumnya. Benar saja, ternyata penjara itu berada di tengah-tengah Sungai Musi, dan dijaga dengan super ketat. Setibanya di lapangan penjara, Kapten menjelaskan jika John ingin masuk ke final, maka John harus bertahan dari maut selama 3 ronde. Tidak itu saja, Henny juga akan mendatangkan narapidana wanita dari lapas lain, untuk menjadi navigator para pembalap di pertandingan nanti. Masing-masing pembalap tangguh yang akan menjadi lawan John nantinya terdiri dari 40K, yang merupakan generasi ke-10 dari mafia Cina Amerika. Dan dia telah membunuh 4 orang di semua balapannya. Kemudian yang selanjutnya bernama Hector, yang dijuluki sebagai malaikat pencabut nyawa, karena ia telah membunuh 6 orang di balapan sebelumnya. Yang ketiga bernama Travis Colt, merupakan bintang lokal, karena ia telah membunuh 3 orang pembalap. Yang keempat bernama Pachenko, disebut sebagai monster pembunuh, karena ia telah mencabut 9 nyawa pembalap. Lalu yang terakhir yaitu Mechin Ganjo, yang merupakan musuh bebuyutan Frankenstein. Dia berambisi melenyapkan nyawa Frankenstein agar mendapatkan surat kebebasan dari penjara ini. Joe juga berkata kepada Kapten, jika ia tidak percaya bila Frankenstein selamat, karena ia mendengar jika Frankenstein masih di meja operasi dengan belasan tulang patah. Tak lama kemudian datanglah mobil MPP yang membawa 3 napi yang baru saja melakukan pekerjaan kotor di luar penjara. John yang penasaran apa yang ada di tangan mereka, lantas Kapten menjelaskan jika itu adalah GPS, agar mereka tidak bisa kabur saat bertugas di luar. Tiba-tiba John teringat dengan kejadian saat istrinya dibunuh, karena pelakunya memakai gelang GPS yang sama. Dan hari pertama pun dimulai, di mana Henny langsung memberikan semua identitas milik Frankenstein. Dengan keluar menggunakan topeng, John disebut-sebut dan dipuja-puja oleh para napi dengan sebutan Frankenstein. Sesaat John akan memasuki mobilnya, Joe sangat marah setelah melihat jika Frankenstein benar-benar masih hidup. Dan ia pun berniat membunuh Frankenstein di balapan kali ini. Sebelum itu, datanglah mobil penjara yang mengangkut para napi wanita untuk menjadi navigator masing-masing pembalap. Dan faktanya di sana juga ada Ayu yang lagi-lagi menjadi rekannya Frankenstein. Ayu yang mengetahui jika John bukan Frankenstein yang asli, lantas mengatakan yang sesungguhnya. Sebelum balapan terjadi, Kapten memberitahu John jika kaca mobil ini merupakan kaca satu arah. Jadi orang di luar tidak bisa melihat wajah John, jika ia ingin melepaskan topengnya. Mendengar hal itu, lantas John langsung melepaskan topeng tersebut, karena ia merasa tidak nyaman. Ayu yang melihat wajah John sangat tampan seperti Mimin, lantas terpesona olehnya. Sebelum memencet tombol start, Henny langsung membuka hitungan mundur untuk menayangkan siaran langsung ke situs dark web dengan harga $100 untuk 1 kali putaran, dan $250 untuk 3 kali putaran penuh. Henny sangat senang melihat jika jumlah penonton yang mendaftar telah mencapai 45 juta orang. Hal tersebut terjadi karena adanya Frankenstein yang telah comeback setelah absen selama 6 bulan. Di tengah perbincangan antara mereka berdua, Ayu menceritakan mengapa ia bisa dipenjara.
itu karena telah membunuh suaminya yang telah